Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Maula Mar'atus Solikah, SKEP Nurse MKEP dari Prodi Diploma 3 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Yang terhormat Bapak Heru Edi Kurniawan, MPD dari Diploma 3 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Dan yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan tema Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Premedial Check-up berbasis Android di Posyandu Lansia Lenggono. Sebelumnya, perkenalkan saya Mailisa Rahmawati, mahasiswa dari Prodi Diploma 3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta sebagai pembawa acara. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu acara inti, yang ketiga yaitu penutup. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Maula Mar'atus Solikah, SKEP Nurse MKEP dari Prodi Diploma 3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan tema Lansia Bahagia. Kepada Ibu Maula, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dari moderator. Mohon izin tadi sudah diperkenalkan dari Mbak Melisa, ini mahasiswa kami dari Prodi Keperawatan Program Diploma 3 mahasiswa tingkat akhir yang bersama dengan saya dan tim melakukan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya untuk kelompok Posyandu Lansia di kelompok Posyandu Lenggono. Sebelumnya saya sapa yang saya hormati untuk Ketua Posyandu yang sudah memfasilitasi kami ya untuk bisa memberikan penyuluhan dan berbagi informasi ya tentunya dengan Bapak Ibu lansia yang ada di kelompok Posyandu Lansia Lenggono. Mungkin nanti waktunya tidak lama ya. Ada kami berbagi informasi khususnya berkaitan dengan lansia bahagia. Mohon izin ini saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum ya Mbak Melisa? Sudah, Ibu. Oh, baik. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang sudah kami mohon maaf sebentar baik. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang kami lakukan di kelompok Posyandu Lansia Lenggono. Kegiatan ini memang sebenarnya kegiatan lanjutan ya, karena kalau Bapak Ibu lansia di kelompok Posyandu Lansia Lenggono masih ingat, tahun sebelumnya saya pun sudah pernah memberikan kegiatan pengabdian ya, yang dengan judul kalau tidak salah masas kaki ya atau pijat kaki yang kita berikan untuk bisa menurunkan tekanan darah ya pada lansia di kelompok Posyandu Lansia Lenggono. Kemudian untuk di tahun ini kita mencoba memberikan informasi baru berkaitan dengan pre-medical check up yang berbasis Android yang nanti mungkin menjadi informasi buat Bapak Ibu lansia yang ada di kelompok Posyandu Lansia Lenggono. Tapi sebelumnya mohon izin ini kami sampaikan berkaitan dengan kenapa ya pentingnya pre-medical check up dilakukan oleh lansia dan dilakukan secara
berkala ya, karena walaupun kondisinya masih pandemi seperti ini, kegiatan posyandu mungkin di beberapa tempat masih menggunakan metode tatap muka ya, artinya masih ada pertemuan, tetapi mungkin ada beberapa yang off terlebih dahulu karena ada himbauan dari puskesmas tempat untuk tidak boleh melakukan pertemuan ya, baik nanti ada pertemuan atau tidak ada pertemuan, untuk medical check up berkala ini penting nggih dilakukan oleh lansia ya, mengingat sudah masuk lanjut usia tentunya ada beberapa hal mungkin kondisi penurunan kesehatan ya, ataupun kondisi yang memang dialami karena sudah memasuki masa lansia. Oke, sebentar ini nggih, baik saya lanjutkan nggih, mohon maaf tadi menunggu sebentar. Jadi, sedikit kami sampaikan ya, jadi memang sebelum ke lansia, pralansia ini juga penting ya untuk melakukan, pre-medical check up ya, atau bahasa yang mungkin sering kita gunakan dalam keseharian kita adalah cek kesehatan berkala begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi, sebelum masuk ke usia lansia ya, karena dikatakan lansia itu kan kalau usianya sudah usia 60 tahun ke atas, tapi sebelum 60 tahun ke atas pun kalau sudah memasuki usia-usia pralansia ya sekitar usia 45 sampai dengan 59 tahun itu sudah, ibaratnya sudah mau memasuki ya usia lansia itu juga penting ya untuk, melakukan cek kesehatan secara berkala nggih, baik ke posyandu lansia ya di tempat Bapak Ibu lansia semuanya, ataupun bisa ke puskesmas terdekat ya. Kalau di, posyandu lansia Lenggono untuk puskesmasnya di bawah Puskesmas Sibila nggih, nanti bisa melakukan, eee, cek kesehatan berkala di posyandu ataupun di puskesmas, seperti itu. Hal ini penting dilakukan kenapa nggih Bapak Ibu semuanya, karena, kondisi kesehatan ini, perlu dilakukan, pemeriksaan secara berkala karena kondisi pralansia ataupun kondisi lansia ya, kondisi yang, ada itu sudah mengalami penurunan secara fisik ya, penurunan fungsi juga dialami ya, berbeda dengan usia saat dewasa nggih, sehingga, perlu dilakukan cek kesehatan berkala sehingga bisa mengetahui kondisi kesehatan dan terhindar dari, penyakit, baik penyakit kronis, penyakit menular, ataupun penyakit tidak menular ya. Baik, berkaitan dengan tadi ya, kenapa sih kita menyampaikan ya informasi atau menghimbau untuk lansia rajin melakukan medical check up atau cek kesehatan secara berkala, karena sesuai dengan seruan dari Kemenkes ya, moto lansia itu apa? Yaitu bahagia. Ya, ternyata ini seperti jembatan keledai bahagia itu. Jadi ada, ininya ya, poin-poinnya ya. Untuk menjadi lansia bahagia ini, poin-poinnya bahagia B yang pertama itu apa? B yang pertama adalah berat badan berlebihan ini, harapannya untuk dihindari ya. Jadi caranya gimana? Ya caranya adalah dengan mengetahui, mengecek berat badan ya secara berkala ketika ada posyandu ya, atau misalkan di posyandu lansia Lenggono ada kunjungan rumah ya, yang dilakukan oleh kadernya atau petugas puskesmas itu kan bisa nggih untuk melakukan penimbangan berat badan. Nanti mungkin akan dijelaskan nggih. Jadi bisa diketahui berat badannya, tinggi badannya, kemudian bisa diukur ya untuk IMT ya. Jadi IMT itu adalah indeks massa tubuh. Ya, jadi ada kategori-kategorinya nanti dikatakan IMT-nya kurang atau dia normal ya atau IMT-nya berlebih. Harapannya sih di dalam
status normal, ya tidak hanya yang lebih saja sebenarnya dihindari, kurang pun sebaiknya dihindari ya, sehingga dalam kondisi indeks massa tubuh yang normal. Mungkin Bapak Ibu di sini yang menjadi kader ya, kader lansia pastinya sudah hafal ya, karena kalau di Posyandu biasanya melakukan pengecekan berat badan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah A ya. A di sini dari komponen bahagia, A yang pertama itu adalah mengatur ya atau aturlah makan dengan gizi seimbang ya. Jadi mengikuti dengan pedoman gizi seimbang yang terbaru nggih untuk mengatur pola makan ya. Jadi mungkin kalau lansia ini nggak bisa ini ya, mungkin makannya langsung banyak ya, bisa dengan menggunakan makan sedikit tetapi sering, kemudian komposisinya makannya juga sehat ya, ada nasi, ada lauk, ada sayurnya, mungkin ada buahnya, seperti itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah H ya dari komponen bahagia, hindari faktor-faktor resiko PTM ya. PTM ini singkatan dari penyakit tidak menular ya. Jadi contohnya apa? Contohnya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini bisa kita antisipasi nggih Bapak Ibu semuanya ketika posyandu ya bisa melakukan cek secara rutin tekanan darah ya dengan misalkan di posyandu ada sphygmomanometer ya yang yang digital atau yang raksa atau yang jarum itu bisa digunakan nggih untuk untuk mengukur tekanan darah seperti itu. Harapannya memang dalam juga rentang yang normal ya. Rata-rata lansia biasanya cenderung dalam kondisi tekanan darah yang cenderung tinggi ya. Sehingga perlu dilakukan cek kesehatan khususnya tekanan darah secara berkala supaya bisa menghindari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian juga diabetes ya atau penyakit kencing manis. Nah, ini juga salah satu jenis penyakit tidak menular yang fenomenanya juga ada ya di masyarakat kita ya. Jadi bisa juga dilakukan screening dengan pengukuran GDS ya. GDS itu adalah gula darah sewaktu. Sewaktu maksudnya gimana? Sewaktu adalah Bapak Ibu nggak perlu puasa kalau GDS waktu itu ya. Jadi langsung aja ya ke posyandu atau kalau yang mungkin punya ya di rumah GDS stick, itu tinggal langsung cek aja ya. Jadi kalau hasilnya itu masih di bawah 200 miligram per dl, masih aman ya. Tapi kalau sudah di atas 200 nggih warning ya atau lampu merah, bukan lampu merah ya, ya ibaratnya lampu kuning lah untuk hati-hati mungkin pemeriksaan lebih lanjut untuk GDP ya, gula darah puasa. Coba Bapak Ibu puasa dulu, kemudian pemeriksaan lab mungkin yang lebih akurat lagi ya untuk mengetahui benar-benar gula darahnya apakah tinggi atau tidak begitu nggih. Kemudian PJK itu juga bisa penyakit jantung koroner ini mungkin bisa dideteksi awal dengan rekaman ya dari EKG ya. EKG itu semacam rekaman jantung untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Tetapi memang untuk EKG ini jarang nggih di posyandu, baik posyandu lansia atau posyandu PTM ya, untuk dewasa itu jarang untuk screening ini ya. Biasanya ketika mungkin ada keluhan ataupun ada hal-hal yang kaitannya dengan ke arah penyakit tersebut disarankan ya oleh petugas puskesmas untuk bisa periksa lebih lanjut begitu nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian A yang kedua di komponen bahagia, di sini disampaikan motonya sarannya adalah agar terus lansia itu berguna ya dan lakukan kegiatan ataupun kesukaan nggih Bapak Ibu semuanya hobi yang memiliki manfaat ya. Sesuai dengan kemampuan atau kesukaan dari Bapak Ibu lansia semuanya. Oh yang suka bercocok tanam nggih monggo bertanam, yang suka beternak ya maksudnya punya misalkan hewan ternak di rumah misal ya, ya silahkan beternak atau yang suka hobi jualan ya
jualan gitu misalkan begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi, boleh itu untuk lansia tetap, terus, produktif ya artinya kemudian juga, tetap terus bisa melakukan aktivitas kesukaan ataupun hobi. Karena kalau hobi itu kan enjoy nggih, apa, senang ya Bapak Ibu semua untuk melakukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah G. G ini, seruannya adalah lansia sebaiknya melakukan gerak badan teratur. Ya, gerak badan teratur ini wajib untuk terus dilakukan. Jadi, kalau bisa memang diupayakan untuk olahraga nggih, yang rutin untuk lansia olahraga-olahraga yang mungkin ringan ya, sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu, seperti itu ya. Mungkin jalan sehat ya, atau mungkin ada ya senam lansia itu ada nggih, bisa misalkan, sepertinya biasanya di kegiatan posyandu lansia, kadang ada ya terprogram untuk di pertemuan yang keberapa gitu, mungkin ada, senam lansia begitu ya. Jadi biar, keluar keringat ya, kemudian berolahraga tadi. Kemudian, yang selanjutnya I ya, I di sini adalah iman dan takwa ya, ditingkatkan serta manajemen stres ya. Jadi selain faktor fisik nggih Bapak Ibu, lansia semuanya di kelompok Posyandu Lansia Lenggono ini perlu juga jangan sampai terabaikan atau terlupakan untuk aspek psikis nggih, aspek tadi, aspek iman, aspek takwa nggih, aspek spiritual, kondisi supaya tetap bahagia tadi ya, tetap happy, sehingga bisa terhindar dari, stres tadi ya. Karena kondisinya kalau, pernah ya saya dikasih, ini, apa namanya, informasi ya dari dokter jiwa itu, fisik itu bisa mempengaruhi, psikis ya, atau sebaliknya nggih, psikis bisa mempengaruhi juga fisik. Jadi bisa jadi mungkin kalau psikisnya nggak baik akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Oke, atau sebaliknya nggih Bapak Ibu kalau, fisiknya sedang nggak baik ya, kondisi kesehatannya bisa mempengaruhi ke, psikisnya ya. Mungkin yang lama sakit apa gitu, penyakit kronis itu juga akan mempengaruhi psikis juga. Makanya harapannya baik fisik atau psikisnya, tetap diperhatikan begitu nggih. Kemudian A yang terakhir dari komponen bahagia ya, A yang ketiga ini adalah, sebaiknya lansia itu untuk awasi ya dengan melakukan tadi pemeriksaan. Nah, ini kenapa saya hantarkan dengan materi ini untuk ke pre-medical check up ya, karena komponen A yang terakhir dari moto lansia itu bahagia ya, itu adalah, awasi ya, awasi, dengan apa tadi, dengan kita melakukan pemeriksaan ya. Sekarang mudah kok ya, tidak harus jauh-jauh sampai ke rumah sakit untuk, mengecek kondisi kesehatan berkala ya. Bisa tadi ke posyandu terdekat atau bisa ke puskesmas yang lebih bisa terjangkau dan dekat dengan masyarakat nggih. Sehingga pemeriksaan kesehatan secara teratur ini, secara berkala ini, sangat bermanfaat ya dan bisa menjadi deteksi dini ya atau screening ketika memang ternyata ada gangguan, kesehatan, lanjutan yang perlu konsultasikan lebih lanjut dengan, dokter atau petugas kesehatan terkait. Begitu nggih. Mungkin dari saya simpel itu saja nggih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya pesan walaupun dengan kondisi seperti ini ya, Indonesia sudah, ada informasi masuk gelombang Covid yang ketiga, tetapi jangan lupa, eee, Bapak Ibu semua lansia di sini untuk tetap bahagia tadi ya, dengan ingat B, A, H, A, G, I, dan A-nya tadi. Ya sehingga bisa sehat selalu dan bahagia. Oke, cukup mungkin itu Mbak Melisa dari saya untuk pengantar kegiatan pengabdian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo nanti saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu, untuk materi dari saya cukup, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Maula, terima kasih atas materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk yang kedua yaitu pemateri dari Bapak Heru Edi Kurniawan MPD dari Diploma 3 Keperawatan Universitas Kusuma Surakarta. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk Bapak Ibu sebenarnya menyesuaikannya sebenarnya selamat malam ya, karena kita sosialisasinya malam hari ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan nikmatnya pada kita. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat kami kaitannya dengan pre-medical check-up, ya, Bapak Ibu semuanya. Langsung saja akan saya sampaikan berkaitan dengan video gini, Bapak Ibu, ya. Nanti bisa kita simak sedikit kenapa kok penting ya, seperti itu. Baik. Sebentar. Baik. Jadi sebentar, ini ada sedikit kendala. Baik. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, di dalam pengecekan rutin ya, di dalam kondisi yang sekarang ini sedang ada PPKM, kemudian COVID-19 yang mungkin kemarin naik turun ya datanya. Jadi di data medical check up yang ada mungkin ada banyak penyesuaian yang barangkali bisa tatap muka langsung atau tidak. Nah, kami menjembatani untuk bagaimana agar dalam pengecekan ini kita bisa punya data yang tidak langsung hilang seperti itu, sehingga ada beberapa aplikasi yang bisa membantu kita. Kalau Bapak Ibu nanti kesulitan, nanti bisa dengan putra-putri Bapak Ibu, insya Allah bisa membantu. Minimal kita sendiri tahu apa yang sedang kita ukur, kemudian apa yang nantinya efeknya seperti apa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, contoh ini Bapak Ibu, di buku Posyandu Lansia ini, Bapak Ibu bisa mencermati ada beberapa klasifikasi tadi sudah disampaikan Bu Maula kaitannya dengan indeks massa tubuh atau IMT. Nah, di IMT ini ada berat badan dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan atau tinggi badan pangkat 2 nggih. Nah, kalau kita menghitung mungkin terlalu lama nggih Bapak Ibu semuanya ya. Tetapi ketika ada alat yang bisa menerjemahkan ya, memasukkan angkanya, kemudian berapa beratnya, berapa tingginya, itu langsung keluar. Apakah normal, apakah kurus, atau gemuk, atau obes, itu nanti insya Allah di situ ada keterangannya. Nah, ini harapannya bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk melihat tidak hanya sekedar melihat angka, tetapi status gizinya atau status berat badannya tadi yang B yang pertama itu bisa kita ketahui. Kemudian ada beberapa contoh lagi, ini mungkin untuk tanda-tanda yang lain nanti mungkin secara khusus di tensi Bapak Ibu, mungkin sering ya, apakah tensinya tinggi, normal atau sedang, atau mungkin kurang ya Bapak Ibu, rendah seperti itu, sehingga di situ nanti ada kategori yang bisa nanti kita langsung bisa sesuaikan seperti itu. Nah, ini semuanya ada di situ. Nah, nanti akan kami berikan satu demonstrasinya nggih. Ini contoh secara tampilan dulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti bisa download nggih. Ini
free, Bapak Ibu. Free, ada versi free atau gratis, ada yang tidak. Ini contoh di tampilan HP saya, ini saya screenshot nggih Bapak Ibu. Ini di Play Store biasa nggih. Kemudian ketik manajer kesehatan, nanti ikon atau gambarnya seperti ini. Ini ada beberapa tampilan yang nantinya bisa disesuaikan yang seperti ini, atau pilihannya juga banyak juga, tapi kami rekomendasikan untuk yang ini. Kemudian contoh nih Bapak Ibu, ini perlu ditulis di awal, yaitu profil. Jadi setiap pengguna satu ya, ada yang misalkan Bapak Ibu agar nantinya diketahui berapa umurnya ya, kemudian jenis kelaminnya, sehingga nanti akan kelihatan profilnya seperti itu. Sebenarnya ini untuk umum ya, tetapi ketika di lansia saya rasa sangat penting ya untuk mengecek dan juga mencatat seperti itu. Nah, di menunya nanti Bapak Ibu semuanya ada banyak sekali sebenarnya di sini. Nah, ada menu BMI. BMI itu sama dengan IMT ya. Body Mass Index, ini hanya bahasa Inggris ya. Kemudian rasio lingkar pinggang, kemudian massa tubuh, kalorinya, gizi ya kan, sampai tekanan darah ke bawah itu sampai ada kondisi jantung. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ketika memang Bapak Ibu ada keluhan sendiri ya, tidak secara umum, misalkan kaitannya dengan gula darah seperti itu, di situ ada juga. Ketika kaitannya dengan hipertensi, tekanan darah tinggi juga ada. Nah, ini akan sangat menyesuaikan dengan kegiatan kita, sehingga setelah pemeriksaan itu tidak tertulis kemudian lepas ya, tetapi bisa kita masukkan di sini. Nah, ini nanti bisa kita berikan kerjasama dengan anggota keluarga nggih, terkait dengan nantinya data-data itu bisa kita simpan di aplikasi tersebut. Contoh nggih, ini ketika kita buka nggih di awal. Nah, di sini ada tambah aktivitas atau apa, nanti bisa dilihat seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh kami untuk paling gampang nggih BMI. Ini yang ditulis nggih nanti. Jadi ini sudah otomatis untuk yang umur nggih. Tetapi untuk yang berapa kilo, ini berat badannya, kemudian tinggi badannya berapa, itu nanti dimasukkan secara manual. Karena ini setiap kali perhitungan itu kan mungkin ada berbeda. Ini contoh saya usia, kemudian di situ berat badannya ternyata diperoleh misalkan 68, kemudian tinggi badannya 172, tinggal klik menghitung. Jadi kita tidak perlu membuat rumus yang tadi nggih, berat badan berapa dibagi pakai kalkulator, sehingga ketika diklik di sini menghitung, nah kemudian hasilnya akan muncul berapa angkanya, kemudian bawahnya itu adalah statusnya nggih, seperti itu. Nah, jangan khawatir nggih Bapak Ibu dengan status ini, apakah nanti hasilnya seperti apa, minimal kita mengetahui. Oh, berarti ketika kurang misalkan berarti perlu banyak asupan, ketika lebih berarti perlu mengurangi sedikit beberapa hal, seperti itu yang kaitannya dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga ini memudahkan nggih. Ketika kita mengetahui, jadi belum tentu juga dengan angka 68 ya, itu setiap orang mungkin bisa lebih berat nggih, ataupun tidak, itu tergantung tinggi badannya. Artinya tidak semua orang dengan berat badan yang sama itu diperoleh status yang sama. Apakah dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, sehingga kami sangat menyarankan sekali untuk penggunaan ini agar bisa memudahkan. Jadi yang paling penting adalah tidak hanya angkanya, tetapi juga status apakah dalam kondisi yang normal atau tidak. Sehingga nanti untuk penanganan selanjutnya akan lebih
cepat dan lebih terarah. Nah, kemudian contoh yang lain, nggih, Bapak Ibu, itu ketika ada penurunan-penurunan gangguan, nggih, ataupun hal-hal yang mungkin tidak hanya kaitannya dengan ukuran angka yang sudah kita peroleh, itu ketika ada hal-hal misalkan kekuatan tubuhnya menurun, mudah lelah, nggih, pusing, daya ingat, jam tidurnya. Nah, ini mohon segera nantinya Bapak Ibu semuanya perlu mendalami, nggih, segera antisipasi. Artinya harus ada follow up atau tindak lanjut yang cepat atau minimal terkonsultasikan dengan tenaga yang dipercaya, nih Bapak Ibu. Terutama kalau seperti ini memang resminya dengan dokter, nih, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, peran Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga, kemudian sesama anggota keluarga saling untuk bisa perhatian dengan kondisi kita, insya Allah akan membantu kita, nggih, untuk tetap mempertahankan dan dalam kondisi yang prima seperti itu. Nah, yang paling penting juga ini Bapak Ibu dalam kondisi pandemi seperti ini, memang rentan usia lansia kemarin ketika kita mendapatkan informasi, ya, itu sangat rentan sekali dengan virus seperti itu. Oleh karena itu, jika ada gejala-gejala yang memang muncul, tidak perlu khawatir, ya, Bapak Ibu. Tetap tenang, kemudian segera kita atasi bersama seperti itu, ya. COVID bisa sembuh, intinya semua penyakit juga bisa sembuh. Artinya tidak perlu khawatir dengan kondisi, tetapi juga tidak perlu, jangan sampai ya kita abai juga dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian perilaku hidupnya juga perlu kita sesuaikan, nggih, Bapak Ibu. Jadi pemeriksaan teratur, ya, nggih, sekurang-kurangnya sebenarnya secara spesifik itu setahun sekali. Nggih, setahun sekali. Akan tetapi ketika kita sedang ada keluhan segera, nggih, tidak perlu menunggu. Tetapi ketika secara berkala itu kami sangat menyarankan, misalkan bisa 6 bulan sekali sampai 3 bulan sekali, bahkan sampai kemudian sebulan sekali itu lebih baik seperti itu. Apalagi ketika ada kesempatan mengikuti pengukuran ataupun pengecekan di posyandu. Nah, dengan adanya aplikasi yang ada ini, Bapak Ibu, nanti kami berharap, nggih, Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu dalam pengecekan, kemudian pengukuran dan membaca hasil pengukurannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini dalam pengabdian masyarakat kami, semoga menjadi bagian dari solusi. Nah, untuk aplikasi ini sendiri, jikalau memang ada kendala nanti bisa konsultasi ke kami, nggih. Jika tidak, nanti Bapak Ibu langsung bisa mencoba. Nah, karena ini sifatnya itu opsional, nggih, Bapak Ibu, bisa di smartphone masing-masing atau smartphone anggota keluarga Bapak Ibu, itu bisa, nggih, nanti bisa meminta tolong untuk bisa karena harus di-download, nggih, fasilitasnya ada di smartphone masing-masing, dan untuk kapasitasnya juga tidak terlalu besar, sehingga kami menyarankan yang sudah kita pelajari dari beberapa pilihan yang ini seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya stop dulu, nggih. Satu lagi Bapak Ibu kaitannya dengan infografisnya, nggih, Bapak Ibu, di apa saja yang sekiranya nanti, ya, Bapak Ibu siapkan dalam pengukuran medical check up, nih. Nah, di medical check up ini Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar. Jadi dalam pengukuran ini nanti Bapak Ibu, yang kita utamakan adalah BMI dan tekanan darah saja, nih. Seperti itu. Artinya ini kita ingin mengetahui kondisi umumnya. Kemudian kalau secara khusus misalkan Bapak Ibu punya riwayat penyakit, misalkan ada diabetes, kemudian hipertensi, seperti itu memang harus berkala ada
kegiatan-kegiatan yang segera harus diberikan seperti itu untuk konsultasi ke dokter penyakit dalam. Nah, berikut saya share nih Bapak Ibu kaitannya dengan video tadi nih. Ada nih. Ya. Gimana, Mbak? Videonya belum tertampilkan, Bapak. Oh ya, maaf. Ini sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Saya ulangi lagi nggih. Baik, nggih. Mungkin itu nggih Bapak Ibu. Yang paling terakhir nggih yaitu tentang informasi. Jadi jangan sampai apa yang Bapak Ibu dapatkan informasinya hasil medical check up itu silakan secara sejujur-jujurnya disampaikan ya nggih kepada anggota keluarga kita agar nantinya tidak ada hal yang mungkin apa namanya yang kita tidak harapkan seperti itu. Artinya komunikasi kita kemudian dengan keluarga dan juga para anggota yang lain yang kita percaya itu menjadi lebih baik untuk kebermanfaatan kondisi kesehatan kita. Demikian dari materi yang saya sampaikan. Barangkali nanti kalau ada hal yang perlu ditanggapi nanti akan lewat chat group atau nanti akan disampaikan oleh Mbak Melisa. Terima kasih dari saya akhiri atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Heru, terima kasih atas materinya. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, apabila ingin bertanya, silahkan menghubungi pembicara via WhatsApp. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Syukur Alhamdulillah kita ucapkan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kami tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada tutur kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.